Semoga si Rumi ini adalah ahli la ilaha illallah. Wafat dalam keadaan mulia. Dia termasuk man mata tuna nafsi wa duna ahlihi, mata syahidan. Dia menjaga ibundanya, jangan dikatakan dia membunuh diri. Sudahlah, orang sudah wafat, kita husnudzoni. Kita memang kayaknya sudah memang budaya hidup kita sudah jelek banget. Sama yang hidup prasangka buruk, sama yang meninggal juga prasangka buruk. Kita ini mau kemana? Kenapa hidup kita harus gaya-gaya semacam itu? Selagi masih bisa kita husnudzoni, kenapa kita tidak husnudzon? Kenapa harus pakai kalimat bunuh diri dan seterusnya untuk Rumi ini? Apakah Anda mengikuti jalan ceritanya lalu sampai terlihat dia itu bunuh diri? Anda ini kok komentar kok gampang banget. Jangan. Bisa jadi Rumi ini sudah mau menggendong ibunya dan tidak kuat dan sebagainya, pengen bawa keluar. Apakah itu tidak jihad? Apakah tidak mungkin? Mungkin juga semacam itu. Kenapa kok kita tidak tahu juga kok masih kadang-kadang. Kadang heran berita-berita begitu tuh kok aneh-aneh itu ngapain? Sudah tampak dia adalah seorang anak yang cinta kepada ibundanya, kemudian membela ibundanya, ingin menyelamatkan ibundanya. Kenapa tidak begitu? Lalu dia nggak sempat meloloskan dirinya. Kalau seandainya dia bisa lari menyelamatkan dirinya sendiri, meninggalkan ibundanya, mungkin jasanya selamat, tapi hatinya rusak sekitar itu. Mana cintanya pada ibundanya? Sakit batin, sakit hati. Dan dia ingin menyelamatkan ibunda, mungkin mau ditapah, digandeng dan sebagainya, tapi belum bisa. Kemudian di luar sudah ada macam-macam, lalu bisa keluar lalu mati. Kenapa harus katakan bunuh diri? Hei ahli iman, yuk kita semuanya biasa komentar yang baik deh kepada siapapun, yang hidup atau yang mati. Kita ini sudah terbiasa dengan caci maki, olah-olahan, prasangka buruk. Mau apa hidup kita ini? Mau apa kita ini? Sedih kita, sudah meninggal dunia, orang sudah meninggal dunia. Kok masih aja membicarakan? Nabi memerintahkan, kalau ada kebaikan sebutkan kebaikannya sudah. Kecuali ada tanda-tanda, seandainya ada orang kelihatan tanda-tanda bunuh diri beneran pun, apakah boleh kita ekspos sebagai bunuh diri, tidak bunuh diri? Kita tidak tahu di lahdzah akhir, saat terakhirnya. Waktu dia mati seperti apa kita nggak tahu. Sudahlah, jangan ikut campur. Memang ada orang mati bunuh diri, ada orang su'ul khotimah, itu antara dia dengan Allah. Bukan Anda yang tahu, bukan saya yang tahu. 1000 mimpi yang mengatakan orang itu su'ul khotimah, nggak boleh kita mengatakan su'ul khotimah. Itu pribadi. Ada orang tampak senyum, bisa jadi itu ahli husnul khotimah. Yang tampak merasakan kayak bukan berarti su'ul khotimah. Bisa saja sakaratul maut yang sakit dirasakan, yang dikatakan oleh baginda Nabi, sakaratul maut itu sakit. Bisa saja itulah peleburan dosanya. Kenapa kita masih suudzon kepada orang? Nggak perlu sudah. Jika kita melihat jasadnya seorang, asalkan dia ahli iman, ahli la ilaha illallah, kita husnudzoni selesai. Kalau dia bukan orang beriman, urusan agama mereka, sudahlah, jangan banyak ngomong deh. Kita ngurusi saudara kita ahli iman. Yang tidak beriman, dia punya kaidah-kaidah dalam memahami orang meninggal dunia. Biarkan selesai. Menolong iya. Biarpun orang Nasrani sakit, orang ini kita tolong. Semeru orang Nasrani ya kita tolong, nggak ada masalah. Islam kan seperti itu. Cuma untuk menilai seseorang husnul khotimah, kemudian sampai bunuh diri, itu adalah hati-hati. Bahkan jika ada orang terlihat di mata kita dia bunuh diri, kan dalam Islam masih dikatakan sebagai ahli Allah dikubur di tempatnya kaum muslimin. Kita tidak hanya zahirnya saja, hakikat yang kita serahkan kepada Allah. Bisa jadi di lahdzah akhir dia menyesal. Menyesal kemudian setelah itu dia kembali. Mungkin, semuanya mungkin. Sudahlah, pokoknya yang kami rindukan adalah yuk kita jangan biasa komentar tidak baik tentang orang lain. Kalau komentar jelek diri kita sendiri di hadapan kita, di saat kita di kamar sendiri itu loh. Ngadep pada Allah, ya Allah aku jelek begini loh, ya Allah mulutku, ini tanganku sering komentar nggak benar, itu saja sudah. Jangan ke orang-orang, apalagi sudah meninggal dunia. Bagaimana minta maafnya Anda kalau salah? Ini bahasa cinta kami kepada Anda. Kita ingin indah kepada sesama yang masih hidup. Kalau sudah tidak indah dengan yang hidup, lihat sampai yang meninggal pun kan kita bawa-bawa. Kita bebaskan lisan kita dari caci maki. Kita bebaskan tangan kita untuk mengetik sesuatu yang menjadikan orang sakit. Mungkin si sahabat Rumi ini punya saudara, punya anak dan sebagainya. Kalau Anda katakan ini, Anda menyakiti yang hidup. Sudah suudzon kepada yang meninggal akan menyakiti yang hidup. Yuk kita tata hati kita. Kita perlu damai. Kita perlu damai. Hati yang indah.
berasangka buruk dengan sesama, tolong menolong dalam kebaikan ya, menjaga lisan kita dan seterusnya. Ini saja yang pernah punya kalimat-kalimat yang tidak baik, minta maaf kepada Allah, istighfar dan istighfar untuk Rumini dan seterusnya. Jangan dilanjutkan, jangan biasa dengan begitu. Kemudian kepada media-media yang biasa dengan gaya viral-viral, Anda punya hitungan di hadapan Allah, hei hamba Allah. Jadilah membawa viral sesuatu yang bermanfaat, jangan sesuatu yang tidak baik. Ada hitungannya di hadapan Allah. Kalau Anda cerdas, hebat, Anda akan membuat sesuatu yang viral, yang bermanfaat, maka itu adalah amal yang terus mengalir pahalanya bagi Anda. Jadilah orang cerdas, jangan menyebarkan sesuatu yang viral, lalu itu adalah musibah buat Anda, itu kebodohan. Nuhibbukum fillah. Ini bahasa cinta kami untuk Anda semuanya. Wallahu a'lam bishawab.